Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kali ini izin admin untuk membacakan sebuah informasi yang tentu ini mengejutkan Bapak Ibu. Dan admin lansir dari jpnn.com yang tayang hari ini Rabu ya 11 Oktober 2023. Judul beritanya Bapak Ibu, link RUU ASN 2023 PDF mencengangkan honorer. Nggak bahaya tah? Nah, begitu judul yang kita bawa Bapak Ibu, informasi dari jpnn.com. Izin untuk membacakan Bapak Ibu. jpnn.com Jakarta, setelah RUU ASN disahkan menjadi undang-undang pada 3 Oktober 2023, banyak honorer penasaran dengan isi undang-undang terbaru pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu. Nah, terpantau cukup banyak memang masyarakat yang searching ya di Google dengan kata pencarian Undang-Undang ASN 2023 PDF atau RUU ASN 2023 PDF. Nah, beberapa media online mencantumkan ya Bapak Ibu link RUU ASN pada ulasan berita terkait pengesahan Undang-Undang ASN 2023. Nah, begitu link ASN yang dipasang itu diklik, memang ada ya tampilan RUU perubahan atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Namun ternyata RUU ASN versi lama ya, yang substansinya berbeda jauh dengan RUU ASN terbaru, yang akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada 3 Oktober 2023. Nah, RUU ASN versi lama itu merupakan RUU yang dibawa ke rapat paripurna DPR pada 2 April 2020. Rapat paripurna pada 2 April 2020 itu menyetujui RUU revisi Undang-Undang ASN menjadi usul inisiatif Dewan. Nah, jadi RUU ASN yang beredar dan dipasang beberapa media online pada ulasan beritanya merupakan RUU ASN yang belum dibahas bersama pemerintah ya. Baru sebatas RUU yang diusulkan oleh DPR. Ini bahaya nih, nanti terjadi pemahaman yang keliru ya Bapak Ibu kalau ini tidak segera diklarifikasi. Kita lanjutkan beritanya, Bapak Ibu. Informasi berikutnya adalah dokumen RUU revisi Undang-Undang ASN, itulah yang kemudian dikirim ke Presiden, yang kemudian menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat Presiden, Surpres, tentang penunjukan menteri terkait yang akan membahasnya dengan DPR. Nah, selain itu, Bapak Ibu, pemerintah juga harus mengirimkan draft inventarisasi masalah ya atau DIM, daftar inventarisasi masalah, yang pada periode pertama pemerintah Presiden Jokowi ini tidak pernah realisasi. Nah, RUU ASN versi awal tersebut memang mencengangkan para honorer. RUU ASN versi awal ya, sekali lagi, RUU ASN versi awal tersebut memang mencengangkan para honorer. Bunyi pasal 131A ya di RUU ASN yang disodorkan DPR kepada pemerintah memang menyangkut nasib para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan ingin diangkat menjadi PNS. Itu pertama. Nah, salah satu poin di RUU ASN versi lama itu dinyatakan bahwa di antara pasal-pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Ini pasal 131A. Ayat satunya, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, Bapak Ibu.
Ini di salah satu poin di RUU ASN versi lama. Nah, apakah nanti di versi baru juga demikian? Ya Allah alam. Nah, kan ini kita belum menemukan yang aslinya seperti apa. Lalu itu di pasal 131A ya, ayat 1, ayat 2-nya, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Oke, itu di ayat 2-nya. Nah, di ayat 3, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memilih atau yang memiliki masa kerja paling lama, serta bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. Lalu di ayat 4, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Terus di ayat 5-nya, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Nah, begitu bunyinya. Ya Bapak Ibu, ini. Lalu di ayat 6, dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak tidak tersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka diangkat menjadi P3K. Nah, di antara pasal 135 dan pasal 136 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 135A yang berbunyi pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Nah, lalu di ayat 2-nya, ini pasal 35A ya Bapak Ibu, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang belum diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 diberi gaji paling sedikit sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Kemudian pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, tenaga kontrak, atau pegawai dengan nama lainnya. Nah, begitu Bapak Ibu maksudnya. Kemudian kita lanjut bacanya. Nah, setelah melalui serangkaian pembahasan DPR dan pemerintah, usulan Dewan yang dituangkan dalam RUU ASN tersebut telah berubah total Bapak Ibu. Itu ya. Jadi apa yang tadi saya bacakan sampai ke apa tadi? Pasal 131 yang 131A ya, yang sekian ayat, yang 6 ayat kalau tidak salah, kemudian pasal 135A ada 2 ayat itu, ternyata di sini berdasarkan versi yang baru ini berbeda gitu ya, berubah total. Nah, pada pembahasan di tingkat panja, usulan DPR itu ditolak pemerintah dengan menggulirkan wacana honorer yang menangani pekerjaan tertentu seperti petugas kebersihan diangkat menjadi P3K part-time, ya part-time, atau P3K paruh waktu. Jadi, para honorer sebaiknya menunggu Undang-Undang ASN 2023 yang dirilis dan diundangkan dalam lembaran negara. Jadi sebaiknya kita bersabar dulu ya, menunggu ya rilis Undang-Undang ASN yang sudah disahkan itu dari laman-laman resmi pemerintah. Ibu, itu ya. Jika honorer tidak hati-hati dan termakan link RUU ASN VDF versi lama, maka bisa berdampak buruk alias bahaya. Begitu Bapak Ibu, karena ini salah persepsi dan salah pemahaman nanti. Sehingga ada salah pengertian, jadi akan terjadi miskonsepsi, mispemahaman. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Nah, lalu antara lain honorer enggak ikut mendaftar di sini. Jika honorer tidak hati-hati termakan link RUU ASN VDF ya versi lama, maka bisa berdampak buruk alias bahaya. Antara lain honorer
enggan ikut mendaftar seleksi P3K 2023 dengan harapan menunggu saja diangkat menjadi PNS. Karena saya dengar ada wacana terutama untuk para tenaga honorer yang dari guru, untuk P1 sempat diwacanakan oleh Dirjen GTK Ibu Nunuk ya, bahwa harus ada beberapa honorer P1, harus ada beberapa honorer yang harus mengulang, yang harus ujian ulang, yang harus seleksi ulang atau seleksi tambahan. Nah, ini juga apakah tertuang juga di RUU ASN atau tidak? Makanya Bapak Ibu kita tunggu ya yang sebenarnya isi dari Undang-Undang ASN yang sudah disahkan itu seperti apa. Jadi lebih banyak lagi, lebih bahaya lagi jika honorer tergiur iming-iming pihak yang mengaku bisa menyediakan tiket diangkat jadi PNS. Nah itu Bapak Ibu informasi yang dapat Adin bagikan terkait adanya link RUU ASN yang berupa PDF itu. Ternyata isinya berbeda jauh ya, isinya berbeda jauh dengan ASN perubahan ya, ASN yang sebenarnya dengan undang-undang ASN yang sebenarnya. Jadi undang-undang ASN 2023 yang sudah disahkan itu sebenarnya kita sedang menunggu yang aslinya seperti apa begitu. Oke Bapak Ibu, intinya ya kehati-hatian itu butuh ya, kehati-hatian itu perlu. Demikian yang dapat admin bagikan ya terkait dengan informasi ini. Terima kasih jpnn.com yang sudah memberikan berita, informasi dan izin untuk membacakan ya admin. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf Bapak Ibu apabila kurang runtut paparannya. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.